Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Yeski. Saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, kesempatan ini saya ingin mau menyampaikan firman Tuhan dan mau sharing tentang firman Tuhan. Yaitu di saat ini juga saya ingin mau sharing tentang dosa. Dan saat ini saya akan mengambil salah satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 17 di situ mengatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau memakannya, kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pasti engkau mati. Nah, saudara-saudari, dalam ayat ini adalah sangat populer atau sangat terkenal di seluruh dunia. Namun saudara-saudari, kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam satu ayat firman Tuhan ini. Sehingga saya mohon dan saya berharap saudara-saudari bisa menyimak, bisa mendengarkan dari penjelasan saya. Karena ini adalah sangat penting sekali dan setiap firman Tuhan yang saya bagikan adalah sangat berharga bagi saudara-saudari semua. Baik, shalom. Hari ini dan kesempatan ini saya bagikan dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu adalah Kejadian pasal 2 ayat 17. Nah, saudara-saudari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam itu adalah Allah menciptakan segala sesuatu dan manusia. Nah, dan setelah Allah menciptakan semuanya itu, lalu Dia menaruh amanat yang agung, amanat yang luar biasa atau perintah yang luar biasa. Dan ini perintah larangan yang Allah menaruh di tengah-tengah manusia adalah di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di situ mengatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Nah, saudara-saudari, setelah Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menciptakan manusia itu adalah hari ke-6, lalu menempatkan mereka di Taman Eden supaya mereka mengusahakan atau memelihara setiap taman-taman yang Allah menciptakan pada waktu itu di Taman Eden. Nah, lalu di tengah-tengah mereka itu adalah Allah perintah dan Allah menaruh suatu perintah di tengah-tengah mereka, yaitu adalah Kejadian 2 ayat 17. Nah, semua dan segala sesuatu yang Allah dijadikan itu Allah mengizinkan untuk bisa memakan dan bisa menikmatinya. Tetapi satu pohon yang Dia melarang adalah Tuhan melarang bahwa itu adalah jangan. Nah, mengapa Tuhan melarang jangan? Karena itu ada konsekuensinya atau ada akibatnya. Nah, saya akan menjelaskan dalam ayat ini. Saudara-saudari, kita tentu mendengarkan kata mati dan kata mati atau kata kematian. Nah, dan itu adalah tidak lazim bagi kita. Tetapi sesungguhnya dari kata mati sesuai dengan pandangan atau pernyataan dalam Alkitab itu ada berbedaan. Nah, saudara-saudari, kita harus tahu bahwa kata mati itu harus tahu, karena di dalam firman Tuhan itu ada menemukan kata mati itu ada 3. Jadi saudara-saudari, kata mati memiliki ada 3 atau dibagi menjadi 3, tetapi mempunyai makna itu tersendiri. Saya akan menjelaskan di saat ini adalah ada 3 kata kematian. Kata kematian memiliki ada 3 makna. Yang pertama atau yang ke-1 adalah mati secara rohania.
ini adalah terputus dan terpisah dari relasi antara Allah dengan manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mati, terputus nafas hidup kita, lalu menuju ke rahim ibu atau ke dalam tanah. Itu kematian yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan mati selama-lamanya di dalam neraka. Nah, yang ketiga ini pasti orang-orang yang percaya dan bergantung kepada Yesus Kristus itu tidak akan mengalami hal ini dan kematian yang ketiga ini. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus, pasti kematian yang kekal di dalam neraka ini akan mengalami. Nah, saudara-saudari, Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah dan ketetapan Tuhan, barulah mati secara rohani ini terjadi. Nah, jadi Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah berfirman, pastilah engkau mati, itu adalah mati secara rohani. Nah, jadi saudara-saudari, jangan mengartikan bahwa mati dalam Kejadian 2 ayat 17 ini mati secara jasmania. Tetapi saudara-saudari, kita bisa tahu dan membedakan bahwa di dalam Kejadian 2:17 ini adalah bukan mati secara jasmania tetapi mati secara rohani. Nah, saudara-saudari, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah mati secara rohani atau sudah terputus, sudah terpisah dari relasi Allah dengan relasi antara Allah dengan manusia. Nah, maka itu saudara-saudari, kita harus tahu bahwa kata kematian memiliki tiga makna, yaitu adalah kematian secara rohani, kematian terputus nafas hidup kita lalu kembali ke tanah. Yang ketiga adalah mati yang kekal di dalam neraka suatu saat nanti Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita harus waspada untuk melakukan dosa karena akibat dari dosa adalah mati secara rohani itu selalu akan muncul dalam hidup kita. Oleh karena itu, waspadalah dan jaga dalam setiap langkah hidup kita sehingga kita jangan jatuh bangun di bawah kuasa dosa. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, justru secara rohani kita itu sudah mati, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya melalui anak itulah menghidupkan secara rohani kita yang sudah mati itu. Jadi saudara-saudari, percayalah dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan saudara-saudari, karena itu Yesus berkata bahwa iblis akan datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk hidup. Hidup di situ bukan hidup memberi hidup secara jasmani tidak, tetapi memberi hidup secara rohani. Karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia adalah sudah mati secara total secara rohani kita. Oleh karena itu, jikalau Anda mau menghidupkan secara rohani dalam hidup Anda, maka percayalah dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Shalom.